Halo, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 6. Siapkan buku kamu sekarang, buku Bu Pena, buku penilaian Bu Pena jilid 4C. Sekarang ya, sekarang juga. Oke, kalau udah disiapin, sekarang kita belajar bahasa Indonesia tema 6. Ini kalau teman-teman udah belajar lah sebelumnya ya. Di tema 6 ini kita akan belajar tentang, ayo apa? Tentang puisi, ya betul. Tentang puisi. Kita dulu ke pengertiannya dulu ya. Pengertiannya adalah, puisi adalah suatu karya sastra yang berisi curahan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan, lalu dituangkan, ya kan? Lalu dari apa yang dirasakan, dilihat, dan juga dipikirkan di eh, dengan menggunakan kata-kata, ya. Baik, dibaca ulang kembali. Inilah pengertian puisi. Puisi adalah suatu karya sastra yang berisi curahan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Di sini ada kata-kata penyair nih. Tahu nggak penyair itu apa? Tahu. Ya, penyair adalah seorang yang membuat puisi. Jangan sampai salah ya. Orang yang membuat puisi atau yang mengarang puisi itu disebut apa? Disebut penyair. Berbeda dengan profesi yang lain ya. Misal kalau ada yang di radio-radio itu apa namanya? Iya, yang di radio itu biasanya atau dikenal dengan sebutan penyiar. Ya, jadi harus kalian bedain antara penyiar dan penyair. Kalau puisi udah jelas itu penyair. Oke, sampai di sini paham ya. Kembali lagi di pengertian puisi tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan. Jadi teman-teman tuh ingin membuat puisi pasti berdasarkan pengamatan. Apa yang kalian rasain, apa yang kalian lihat, dan dipikirkan. Misal kalau yang dirasain tuh suasana sedih, suasana gembira, suasana murung, suasana berduka, itu bisa kalian curahkan ke dalam bentuk puisi ya. Kemudian yang dilihat, apakah yang dilihat itu tentang keindahan alam, apakah tentang kemarau, apakah tentang keadaan di depan rumah, apakah lingkungannya bersih, apakah lingkungannya kotor, dan lain sebagainya. Ya, itu yang kalian lihat. Sedangkan yang kalian pikirkan ini biasanya menceritakan tentang cita-cita atau keinginan. Ya, lalu berdasarkan yang pengamatan kalian tadi dituangkan dengan menggunakan kata-kata, dan kata-katanya ini kata-katanya indah ya, bukan kata-kata yang menjelekkan atau kata-kata yang enggak pantas, tetapi menggunakan kata-kata yang indah, ada maknanya. Ya, ada maknanya. Coba kalian perhatiin deh, di buku-buku latihan atau di buku-buku Bu Pena, di buku internet dan lain sebagainya, puisi itu biasanya menggunakan kata-kata yang bermajas atau kata-katanya itu indah ya. Kata-katanya indah, nggak saling mengejekkan. Oke, dimengerti ya. Sekarang kita ke ciri-cirinya. Ciri-ciri puisi itu ada, yang kita pelajari sekarang nih ya, ada 4. Ya, kita terbagi jadi 2 dulu. Yang pertama ada baris dan bait. Dan yang kedua itu irama dan rima. Kita bacain ya. Baris adalah sekumpulan kata-kata dalam suatu puisi, sedangkan bait adalah sekumpulan baris dalam suatu puisi. Nanti kita lihat ada contohnya, nanti ada banyak contoh-contohnya. Kalau yang irama dan rima, irama adalah keselarasan bunyi pada puisi, sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada pada puisi. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang baris dan bait dan rima. Itu yang akan jadi kita pelajari untuk hari ini ya. Nah, ini tadi rima tadi udah, sekarang nih jenis-jenis rima. Ternyata di jenis-jenis rima itu ada 4. Ya, bisa kalian baca sama-sama. Ada rima ABAB, ini yang biasa disebut dengan rima selang-seling karena ABAB. Yang kedua ada rima ABBA, yang ketiga ada rima AABB, dan yang keempat ada rima AAAA. Paham ya? Ya, silakan dipahami. Inilah jenis-jenis rima. Maksudnya ini adalah persamaan
bunyi ya, persamaan huruf yang ada di belakang setiap barisnya tadi, sesuai dengan pengertiannya tadi. Persamaan bunyi ya, rima ya. Contohnya kayak gimana sih kak? Nah kayak gini contohnya. Misal, ini ada rima A, B, A, B. Belajar giat setiap hari, tanpa jemu dan tak kenal waktu. Semua aku kerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Nah kalian perhatiin di akhir belakang setiap baris, itu yang udah dikasih berwarna merah. Nih, ini I, U, Ini kalau kita sederhanain jadi A, B, A, B. Yang ini A, B, A, B. Kenapa A, B, A, B ini sama nih? Baris pertama, ini baris ya. Oh ya, ini disebut dengan ini baris. Ini baris 1, ini baris 2, yang ini baris ketiga, ini baris keempat. Ya. Jadi, ini ada berapa baris satu puisi yang ini? Ada berapa baris? Ada 4 baris. Nah, ini berapa bait? Nah, baru deh bait itu adalah satu kesatuan. Jadi ini ada satu bait ya. Ini kalian perhatiin lagi di belakang berwarna merah. Ini jelas rima A, B, A, B. Selanjutnya, kita mengenal dengan rima A, B, B, A. Contohnya ya, ini banyak nih kata-katanya. Di atas karpet merah berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok bak seorang putri, mengenakan busana indah tak terperi, membuat semua terpesona akan kecantikannya. Ini baca puisi bukan kayak gini sebenarnya. Kita belajar dulu rimanya. Yang di belakang itu berwarna merah tuh, kalian perhatiin dulu di warna merah ya. A, I, A kita samain dengan rima A, B, B, A. Sama ya. Baris pertama A, baris kedua B, baris ketiga B, baris keempat A. Jadi A, B, B, A. Selanjutnya ini ada rima A, A, B, B. Wow. Contoh, inginku memiliki suara merdu agar ku dapat menyanyikan sebuah lagu sebagai hiburan untuk seluruh handai tolan dalam sebuah pertunjukan yang dipenuhi para seniman. Ya, ini rima baris pertama dan baris kedua itu sama bunyinya, U, kita anggap saja dengan rima A. Sedangkan baris ketiga dan baris keempat itu bunyinya sama juga, NN. Kita sederhana jadi BB. Jadi rima pada puisi ini termasuk rima apa? Rima AA, BB. Nah, selanjutnya ada rima AA. Ini paling mudah banget ya. Paling mudah kita lihat contoh puisinya. Terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi menjadi pilot sejati. Nah, kalian harus perhatiin huruf terakhir di setiap baris ya. Di setiap baris kalian harus perhatiin. Sama nggak hurufnya? Coba kalau sama hurufnya apa? Iya, betul, I. Nih, ini I, besi, tinggi I, negeri I, sejati I. Jadi, anggap aja ini sama semuanya. Hurufnya semua sama. Jadi, ini termasuk, puisi ini termasuk rima apa? Rima A. Paham ya? Paham belum? Nah, sekarang kita lihat nih contoh puisi lagi, latihan buat kalian. Di bait pertama yang mana sih? Coba tunjuk pakai tangan kalian. Tunjuk pakai jari kalian maksudnya. Nah, ini ya, ini bait pertama. Ini bait pertama, ini baris 1, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Satu kesatuan ini disebut bait ya. Kita lihat, di pagi hari yang indah, matahari bersinar sangat cerah. Aku tak akan pernah menyerah, menimba ilmu di sekolah. Kalian lihat di belakangnya nih, ini hurufnya sama nggak? Sama. Nah, kalau sama berarti dia termasuk jenis rima apa? Rima A. Yeay, betul. Selamat ya. Sekarang bait yang kedua. Buku, pena, pensilku siapkan. Seragam lengkap juga ku kenakan. Aku taati tata tertib dan peraturan untuk menjadi anak teladan. Kalian perhatiin nih di huruf terakhirnya setiap baris. Ini termasuk rima apa ya?
bait yang kedua ini? Iya, betul. Karena setiap terakhir hurufnya itu sama, n, jadi bunyinya sama ya. Jadi termasuk rima a, 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 a. Nah, ini contoh yang lain. Coba kalian tebak. Silakan dibaca sendiri. Bait pertama. Ini termasuk jenis rima apa? Bait pertama ya, bait pertama termasuk rima apa? Ya, ini bait pertama ini memakai jenis rima A B karena baris pertama dan baris ketiga itu sama bunyinya terakhir ya, hurufnya terakhir, sedangkan baris kedua dan baris keempat itu sama. Ya. Dan bait yang kedua ini termasuk jenis rima apa? Ya, sama ya. A, B, A, B. Gampang kan? Ayo berlatih bersama membuat puisi. Silakan ditulis di buku catatan kalian. Ini bait pertama, bait kedua, bait ketiga. Silakan perhatikan. Udah? Wah, betul nggak ya?